Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati dinis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita berjumpa kembali bersama kami kajian buku keberkahan Ramadan dengan tema bulan Ramadan sebagai nuzulul Quran. Sebagaimana kita rasakan bersama bahwa Ramadan merupakan bulan nuzulul Quran yang umumnya bagi umat Islam khususnya di Indonesia yaitu tidak pernah dilepaskan dengan momen-momen besar nuzulul Quran yang terletak pada tanggal 17 Ramadan seperti halnya yang kita rasakan bersama. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bersama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang luar biasa berupa mukjizat Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu Al-Qur'an itu sebagai dusturun basyariyah, sebagai undang-undang kemanusiaan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah dan rahmah untuk kita sebagai umat Islam sejati. Nah, dalam momen 17 Ramadan ini, Ramadan sebagai bulan nuzulul Quran, perlu kita untuk mengembalikan kembali keindahan dari Al-Quran itu sendiri, mulai dari histori bagaimana Al-Quran dulu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita sampai sekarang ini. Nah, menarik kita kaji adalah bahwa Al-Quran itu menyebutkan di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Nah, fihi aqwalul ulama. Disinilah nanti menjadi medan peperangan dari perbedaan para ulama. Nah, yang ingin kita angkat di sini adalah bagaimana dulu Al-Quran itu bisa tersampaikan kepada baginda Nabi. Ini pertanyaan besarnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam buku Keberkahan Ramadan, juga sebagai kutipan atau mengutip dari Profesor Al-Ustaz Ad-Doktur Syekh Abdul Azim Az-Zurqani di dalam bukunya Ulumul Quran Manahilul Orfan, beliau setidaknya mengklasifikasikan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu menjadi 3 fase. Yang pertama, tentu saja Al-Quran itu adalah produk Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nah, dari kalamullah ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, di mana Lauhil Mahfuz ini merupakan tempat data seluruh amaliyah manusia. Kebaikan kita, keburukan kita semuanya ada di Lauhil Mahfuz. Di Al-Quran itu secara total bil jumlatil wahidah, di tafsir Jalalain itu diletakkan di sana semuanya di Lauhil Mahfuz. Nah, baru kemudian setelah Lauhil Mahfuz ditransferlah kepada fase kedua, yaitu Baitul Izzah, atau yang kita kenal di dalam kajian Ulumul Quran sebagai Sama'ud Dunya, langit dunia. Al-Quran diturunkan ke sana. Nah, itu yang kedua. Jadi Al-Quran itu tidak semena-mena langsung diturunkan secara sekaligus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak. Hanya kata ini, kalau menggunakan konsepnya Abdul Azim Az-Zurqani, yang kedua setelah dari Lauhil Mahfuz itu Baitul Izzah. Nah, ini yang nyata. Kemudian setelah dari Baitul Izzah, Sama'ud Dunya ini, langit dunia, baru ditransfer lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Namun apakah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara jumlah wahidah juga, secara sekaligus? Jawabannya tentu saja tidak.
Makanya kenapa Al-Quran itu kok tidak diturunkan secara sekaligus? Ini banyak hikmah di sini. Ya karena memang diantaranya antara kebutuhan satu fenomena dengan fenomena yang lain itu berbeda. Jadi ketika ada sahabat misalkan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana dengan darah haid itu? Apa kata Al-Quran? Di sana Al-Quran menjawab, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Mereka bertanya tentang mahid, tentang darah haid. Qul huwa adzan, sampaikanlah Muhammad, haid itu adalah darah kotor. Di dalam kondisi yang lain, Nabi Muhammad pernah ditanyakan tentang status khamr dan judi. Turunlah Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan begitu pun seterusnya. Sehingga para ulama itu sebagiannya mengklasifikasikan asbabun nuzul atau turunnya Al-Quran itu menjadi dua. Ada yang memang asbabun nuzul, ada yang memang turun secara langsung. Contoh seperti halnya surah Iqra itu. Surah Iqra yang sangat masyhur sekali di telinga kita umat Islam. Nah, disinilah kalau kita menggunakan pendekatan Syamsul Azim Az-Zurqani, jadi nuzul Quran itu Al-Quran tidak langsung sekaligus kepada Nabi, tidak. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, tentunya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat selama 23 tahun 2 bulan, itu yang masyhur. Ada riwayat yang lain selama 22 tahun 2 bulan. Seperti itu. Tergantung kita mau mengambil riwayat yang mana, karena ini memang kaitannya dengan histori nuzulul Quran. Dan alhamdulillah di negara kita sendiri juga momen nuzulul Quran itu betul-betul dirasakan banyak di antara kita, baik di kalangan pesantren maupun di luar pesantren, yang menjadikan Al-Quran menjadikan Ramadan sebagai bulan-bulan Al-Quran. Kita menemukan ada banyak teman-teman kita baca Quran di bulan Ramadan. Kita juga alhamdulillah kita juga berupaya untuk menghatamkan Al-Quran. Kita sebagaimana diangkat dalam buku ini, kalau di Mesir itu ya kita biasa orang-orang membaca Quran di kendaraan, di kereta api, dulu Al-Fakir ketika di sana memang biasa mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul membudidayakan Al-Quran sebagai dustur, sebagai hidayah ini. Oleh karena itu, alhamdulillah marilah kita kembali kepada Al-Quran, di mana memang afdaliyahnya, keutamaan Al-Quran itu memang luar biasa. Kata Nabi itu, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Beliau menyampaikan kepada kita umatnya, apa? Alif itu 10 pahala, lam itu 10 pahala, mim itu juga 10 pahala, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca surah Yasin misalkan, sudah berapa pahala yang kita dapatkan daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Di sisi lain, Al-Quran tentu saja untuk yunawwirul qulub, untuk menyinari hati-hati kita, di mana hati-hati kita biasanya banyak yang keruh, banyak yang kotor. Ya, salah satu servisnya adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, mengkaji tentang Al-Quran, mentadabburi tentang Al-Quran. Selebihnya dari itu, kita mampu, kita bisa, silahkan. Ayo, kita sama-sama membantu orang lain untuk mengkaji Al-Quran, menyampaikan urgensi tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, ini nanti berkaitan dengan nuzul Quran. Dan kalau ada yang bertanya kapan Al-Quran diturunkan, tentunya fi Lailatul Qadar. Kita tidak bisa memastikan apakah tanggal 17, apakah 20, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait Ramadan sebagai nuzulul Quran. Tentunya di bulan Ramadan yang suci ini, kita yang sementara ini jauh dari Al-Quran, kita mendekatlah kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita mengharap semoga apa yang kita upayakan tentang Al-Quran menjadi syafaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat, tentunya melalui syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.